Lebih jago Bang Ruli sebenarnya kalau masalah bola. Saya sayap kiri dulu Bang Ruli yang ngasih umpan ke Bang Ruli untuk nyetak gol ya. Saya Oke. saya hakim garis. Jadi Kapan teman-teman nih? dari 2003 nih semuanya. Oke, oke. Kapan nih Tapi Bang futsalan nih? Perlu oke, oke. diagendakan. Oke, oke. Eh, kita lanjut dulu untuk yang sesi kali ini. Sebelum kita mulai untuk sesi kali ini, kita rencana untuk foto bersama ya semuanya. Nah, nanti mohon untuk di-on-kan kameranya, nanti dibantu oleh Mbak Irma untuk bisa mempersiapkan foto bersama. Itu aja. Oke, jadi mohon bantuannya untuk bisa dinyalakan kameranya. Oke, aba-aba nanti langsung dari Mbak Irma. Iya, siap Kak. Nanti mungkin saya aba-abain sampai 3 ya. Ini ada 2 halaman, jadi mungkin 2 kali foto nanti. Mungkin abang-abang sama kakak-kakak di sini mau siap-siap dulu, silahkan dinyalakan kameranya. Oke deh. Kok udah nyampe sini? Iya. Sudah, Mbak Irma? Oke, mungkin sepertinya masih ada koneksi, ada kendala koneksi ya dari Mbak Irma untuk sementara. Saya di ini dulu. Oke, kita lanjutkan dulu untuk di ininya. Uh, untuk di ini untuk di screen ya. Saya coba untuk share. Oke, nanti
akan saya share screen untuk di materi. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk teman-teman abang-abang kita dari Krakatau Steel untuk saya masukkan di sini. Ini kita langsung mulai ya, Mas Gilang ya? Iya. Ya, kita langsung, karena kita bertiga di sini ya. Mungkin ada teman-teman KS juga yang lain, yang alumni material yang bergabung. Nanti kita saling sharing lah satu sama lain di sini. Terima kasih banyak Mas Gilang, terima kasih banyak Bapak, Ibu, Kakak, Abang, dan teman-teman semua, alumni Teknik Material ITB. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kami diberi kesempatan untuk sharing terkait peran Krakatau Steel sebagai industri baja nasional. Mungkin akan kita bagi beberapa seksi bab ya pembahasan. Nanti kita next slide mungkin Mas Gilang. Nah, ini ada 3 ya, ada Uda Dayat, ada Bang Jantagor, dan saya sendiri. Jadi kami bertiga ini lahir dan besar sama-sama di Slab Steel Plant ya, di SSP. Saya dan Bang Jan itu masuk Krakatau Steel di Agustus 2008, Uda Dayat masuk di April 2011 ya. Jadi ini perkenalan singkat dari kita, tadi mungkin di awal sudah. Langsung next saja, Mas Gilang. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh Bang Jan. Nanti kita akan ganti-gantian untuk menyampaikan 4 agenda ini ya, dari sekilas industri baja, profil Krakatau Steel Group dan afiliasi, baja dan proses produksinya, serta terakhir kabar terkini Krakatau Steel. Silakan berikutnya saya serahkan ke Bang Jan. Silakan Bang Jan. Ya, makasih Pak Tumpal. Lanjut, Kang Gilang. Ya, baja itu memang menggerakkan berbagai sektor ya. Jadi karena menggunakan bahan baku, energi, dan berbagai hal lainnya, otomatis untuk mensuplai kebutuhan untuk industri baja tersebut akan menggerakkan sektor bahan baku, energi, dan lain tersebut. Dan produk hasil olahan dari industri baja ini sendiri juga seperti kita lihat di bagian ini akan menggerakkan berbagai sektor yang cukup luas cakupannya ya. Diharapkan sebagai mother of industries, industri baja memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan infrastruktur nasional. Lanjut. Next mungkin Mas Gilang ya. Nah, di pohon industri baja ini kita bisa lihat dari sebelah kiri ke kanan adalah mulai dari bentuk semi finishnya sampai aplikasi akhirnya ya. Kalau boleh dilihat ini memang cukup banyak sekali ya jenis-jenis produknya. Yang diberi warna biru di sebelah kiri itu adalah produk yang sudah tersedia di dalam negeri. Adapun yang masih berwarna putih itu masih harus kita impor dari luar. Sedangkan di bagian sebelah kanan itu adalah aplikasi akhirnya. Kita lihat sangat beragam ya aplikasi produk baja ini, mulai dari dapur sampai pelabuhan, sampai ke pabrik, sampai ke bandara. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran konsumsi atau permintaan baja di dunia ya. Di sini hanya diberikan data atau gambaran untuk tahun 2019 dan 2020. Di pojok sebelah kiri bawah terlihat secara global itu sekitar 1,7 miliar ton per tahun konsumsi baja itu sendiri. Dan secara globalnya itu di tahun 2020 itu menunjukkan panah merah ya. Jadi ada penurunan konsumsi tidak terlepas dari adanya pandemi COVID. Tapi hal yang menarik memang di Asia Oseania justru di tahun 2020 masih panah hijau, jadi konsumsinya masih
ada peningkatan dibandingkan 2019, walaupun peningkatannya lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Lanjut. Oke, di tabel sebelah kiri menggambarkan bahwa di tahun 2020 itu cukup banyak baja yang masuk ya ke dalam. Jadi ini adalah net import yang sudah dikurangi dengan ekspor. Jadi sudah dikurangi oleh ekspornya. Kita lihat di 15 besar ada 5 negara ASEAN yang bercokol di situ ya. Jadi lebih dari 30 juta ton di tahun 2020 masuk ke regional ASEAN ini, menggambarkan bahwa di ASEAN sendiri masih sangat baik ya industri baja tersebut. Dan di grafik sebelah kanan adalah merupakan proyeksi atau hasil kajian di mana diproyeksikan sampai tahun 2025 itu pertumbuhan konsumsi cukup sangat bagus ya, sangat menarik, masih positif, mencapai 5,6% per tahun. Ini cukup positif untuk industri baja sebetulnya. Lanjut. Ini adalah kapasitas produksinya, jadi kapasitas pabriknya gitu ya. Yang sebelah kiri itu menggambarkan yang existing. Yang hendak digambarkan di sini adalah CIC atau Institusi Besi Baja Asia Tenggara itu sudah melakukan kajian berdasarkan info-info investasi yang akan terjadi dalam waktu ke depan. Itu cukup besar pembangunan proyek pabrik baja yang baru. Jadi produser penghasil baja gitu ya, pabrik-pabrik yang baru. Dan diproyeksikan bisa sampai Indonesia saja bisa sampai 48,7 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Jadi sejalan dengan beberapa penjelasan di slide-slide sebelumnya bahwa industri baja di Asia Tenggara secara regional kecil khususnya cukup menarik. Lanjut. Nah, kita semakin kecil lagi cakupannya sekarang untuk yang nasional, untuk Indonesia saja. Indonesia konsumsi bajanya per tahun itu sekitar 15 jutaan ton, kondisi beberapa tahun terakhir ya. Dan beberapa tahun terakhir ini impornya sudah mulai menurun, ekspornya sudah mulai meningkat. Jadi akan tetapi memang 15 juta ton yang terkonsumsi ini ditambah dengan impor dari luar, walaupun sudah dikurangi ekspor itu, masih belum bisa menggerakkan full capacity atau kapasitas pabrik-pabrik baja yang ada di Indonesia memang. Jadi masih cukup banyak PR di kondisi baja nasional. Lanjut. Nah, ini adalah proyeksi juga atau hasil kajian juga ya, bagaimana permintaan baja nasional ke depannya itu cukup besar ya peningkatannya, sampai kalau yang tadi saat ini kita konsumsi sekitar 15 juta ton per tahun, di tahun 2030 itu sudah bisa diproyeksikan bisa mencapai 20 juta ton. Jadi cukup signifikan peningkatan. Terutama hal ini dipacu oleh infrastruktur ya, banyak proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan yang menyerap produk baja. Lanjut. Nah, ini tabel ini hendak menggambarkan bahwa beberapa keterangan di sebelah kanan tabel itu ada underutilization. Sebetulnya masih banyak sektor-sektor baja kita yang sudah ada pabriknya di dalam ya, tapi belum terutilisasi maksimal gitu. Jadi misalkan HRC kapasitas 4,9 juta ton, tapi terutilisasi belum sampai setengahnya gitu ya, hampir setengah lah gitu. Jadi ini juga masih PR besar, karena yang jelas di dalam negeri produsen baja harus bisa berkompetisi dengan produk impor, baik secara kualitas maupun secara harga. Adapun yang memang tidak tersedia di dalam negeri, otomatis memang akan diimpor dari luar negeri ya. Lanjut.
Nah, sebaran industri baja nasional itu masih terfokus di Pulau Jawa. Jadi terlihat 3/4-nya ya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebetulnya ini merupakan tantangan juga untuk bagi kita ya untuk memeratakan, karena sebetulnya potensi di luar Pulau Jawa juga masih cukup besar. Seperti kita tahu beberapa tahun terakhir di Sulawesi itu ada proyek di Morowali yang juga menunjukkan bahwa sebetulnya luar Jawa juga sangat berpotensi ya untuk menjadi pusat-pusat industri baja dalam negeri. Ya, lanjut. Nah, ini contoh saja salah satu sektor yang kami ambil merupakan salah satu key driver untuk industri baja, yaitu sektor konstruksi ya. Di tahun 2020 itu terjadi penurunan construction growth ya, tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19. Dan syukurnya di tahun 2021 sudah mulai ada sedikit geliat ya, sedikit perbaikan. Walaupun angka yang tertera di sini adalah angka forecast juga, forecast untuk setahunnya 5,2. Tapi moga-moga tetap kita bisa membaiklah sektor konstruksi ini, karena sangat mempengaruhi bergeraknya industri baja di dalam negeri saat ini. Ya, lanjut. Oke, untuk bagian kedua akan disampaikan oleh Pak Tumpal. Silakan Pak Tumpal. Ya, terima kasih banyak Pak Jan. Kita lanjut ke profil ya, sekilas profil Krakatau Steel Group dan afiliasi. Next. Nah, peristiwa penting Krakatau Steel ini bisa kita buatkan dalam satu timeline gitu ya, history timeline. Itu dimulai di tahun 62 ketika peletakan batu pertama proyek besi baja Trikora ya. Di tahun 70 ya, itu yang baja Trikora berubah nama menjadi PT Krakatau Steel sesuai dengan PP nomor 35 tahun 70. Di 2019 kita punya proyek ya yang kita operasikan untuk pertama kali. Jadi operasi perdana blast furnace PT Krakatau Steel itu di periode pertengahan tahun 2019. Di tanggal 30 Agustus 2019, hot metal untuk pertama kali kita charging ke dalam electric arc furnace-nya steel making. Jadi itu kita laksanakan di 2019, dan di 2020 kita merubah wajah kita yang menjadi ya melalui perubahan logo PT Krakatau Steel. Kalau dulu kita mengenal logo KS itu merah hitam gitu ya dengan tulisan KS, sekarang udah bernuansa biru. Next. Nah, PT Krakatau Steel itu sendiri memiliki 11 anak perusahaan, 9 cucu perusahaan, dan 10 joint venture. Jadi ada yang bergerak di steel business gitu ya, di bisnis baja, ada yang di non steel business gitu. Next. Nah, berawal dari baja tulangan dan profil, kalau sekarang pabrik ini kita ketahui namanya Krakatau Wajatama. Next. Nah, kini kita telah memiliki berbagai produk barang dan jasa di area industrial kita ya, di Krakatau Steel di Cilegon. Next. Ada Krakatau Tirta Industri, itu merupakan pabrik pengolahan air industri dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Ini merupakan anak perusahaan Krakatau Steel. Next. Ada pelabuhan curah terdalam di Indonesia hingga 21 meter. Ini PT Krakatau Bandar Samudra ya. Ini merupakan anak perusahaannya Krakatau Steel juga. Next. Pembangkit listrik tenaga gas uap, kapasitasnya itu 120 MW. Itu kita namakan PT Krakatau Daya Listrik di area Cilegon juga. Next. Nah, ini HSM1 kita ya. Ini merupakan flat steel producer dengan pengalaman
lebih dari 40 tahun ya, dari tahun 80-an hingga sekarang di 2021. Jadi merupakan flat steel producer yang berpengalaman. Sekarang udah lahir saudaranya HSM2, nanti akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya terkait HSM2 juga. Next. Nah, ini long steel producer dengan beragam variasi produk, itu tadi yang saya jelaskan di awal. Ini Krakatau Wajatama ya. Anak perusahaannya Krakatau Steel juga. Next. Nah, ini PT KHI Pipe Industries, merupakan anak usaha Krakatau Steel juga. Ini steel pipe producer dengan kapasitas produksi 370.000 ton per tahun. Next. Ini galvanizing dan annealing processing line berkapasitas 500.000 ton per tahun. Ini KNSS ya, Krakatau Nippon Sumitomo. Ini merupakan joint venture-nya Krakatau Steel dan Nippon. Next. Ini Krakatau Posko. Teman-teman Krakatau Posko ada di sini juga. Ini integrated steel mill dengan kapasitas 3 juta ton semi-finished steel. Next. Joint venture-nya Krakatau Steel dengan POSCO Korea. Ini bar and section mill, kapasitas 500.000 ton per tahun, PT KOS ya, Krakatau Osaka Steel, joint venture-nya KS dengan Osaka. Next, untuk budget dan proses produksinya, ini kita akan detailing, nanti akan disampaikan oleh Uda Dayat. Silakan, Uda. Ya, terima kasih Pak Tumpal dan Bapak semuanya. Ya, next. Ya, sebenarnya kita sudah tahu semua ya, untuk klasifikasi baja ini cukup beragam sesuai dengan aspek yang kita gunakan gitu, mulai dari aspek komposisi kimia maupun produk castingnya, jenis produk dan sebagainya. Dan hampir sebagian besar dari produk baja, 80-90%-nya berupa plain carbon steel dan untuk aplikasi di general structure. Next. Next. Lalu 1, 2, tes. Next, Mas Gilang. Berikut adalah fasilitas produksi pengolahan besi dan baja di, balik lagi Mas Gilang. Ya, berikut adalah fasilitas produksi pengolahan besi dan baja yang ada di Krakatau Steel, baik Krakatau Steel Group ya. Ada Krakatau Posko, Krakatau Steel sendiri, dan di PT MJIS. Untuk Krakatau Steel sendiri, kita memiliki integrated steel plant, mulai dari iron making sampai dengan rolling mill. Nah, kita di Krakatau Steel mempunyai fasilitas, dua fasilitas iron making berupa blast furnace dan teknologi direct reduction. Sedangkan untuk di steel making kita memiliki fasilitas peluburan electric arc furnace, secondary metallurgi berupa ladle furnace dan RH degassing. Dan untuk castingnya berupa continuous casting machine. Adapun untuk rolling mill, kita memiliki fasilitas flat rolling berupa hot strip mill dan cold rolling mill, dan wire rod mill untuk pabrikan long product. Sementara untuk Krakatau Posko sebagai joint venture Krakatau Steel dan Posko Korea, itu memiliki teknologi iron making berupa blast furnace, dan steel making-nya sedikit berbeda dengan kita untuk peleburannya. Mereka menggunakan basic oxygen furnace untuk peleburan, dan untuk secondary LF dan RH, serta di casting menggunakan continuous casting mesin. Sedangkan untuk bagian hilirnya mereka di KP baru memiliki hot. Dan untuk teknologi air making TMJIS, ini kerjasama dengan Antam berupa rotary yang menghasilkan spong rotary yang biasanya di feeding ke dalam electric arc furnace untuk proses peleburan.
Next, Mas Gilo. Nah, ini salah satu fasilitas teknologi iron making, pengolahan besi di Krakatau Steel. Yang pertama adalah direct reduction plant. Di sini bahan bakunya berupa iron ore pellet dengan kandungan total EV kisaran di 67%, dan kandungan senyawa lainnya berupa silika dan kapur dan CaO. Sedangkan inputan material ini akan diproses melalui proses reduksi oleh gas CO dan H2. Gas CO dan H2 ini merupakan gas reduksi yang dihasilkan dari proses reformasi gas alam gitu. Sehingga nanti iron ore yang diumpankan berupa iron ore pellet ke dalam reaktor akan bereaksi dan direduksi oleh CO dan H2 menjadi EV. Hasilnya output yang akan dihasilkan berupa direct reduction iron, berupa spong iron dengan kondisi yang lebih poros dan kandungan total EV yang lebih tinggi, kisaran di 90%, dengan EV metal di 83%. Next. Lanjut, Mas. Nah, ini mungkin gambaran singkat terkait material input berupa hematit, iron ore pellet, dan output berupa besi spong. Ini gambar di sini berupa reaktor. Ini adalah reaktor yang di tengah. Dari gambar yang ada di slide berupa reaktor untuk proses reduksi. Adapun kiri dan kanannya adalah gas heater. Next. Lanjut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PT Krakatau Steel juga sudah memiliki teknologi iron making berupa blast furnace complex, di mana nanti blast furnace complex ini akan menghasilkan hot metal yang nanti akan diumpankan sebagai bahan baku untuk proses di steel making. Nah, blast furnace complex di Krakatau Steel sendiri itu terdiri dari sinter plant, coke oven plant, dan blast furnace plant. Ini adalah pabrikan utama. Pada proses blast furnace complex itu bahan baku berupa sinter ore yang dihasilkan dari sinter plant akan diumpankan ke dalam blast furnace berikut dengan kokas yang dihasilkan dari proses pengolahan pembakaran coke di coke oven plant, diumpankan ke dalam blast furnace, dan selanjutnya akan sinter ore ini ditambahkan juga dengan lam ore, akan diproses di blast furnace, direduksi oleh CO menjadi cairan besi, hot metal, dan slag. Adapun blast furnace off gasnya akan bisa digunakan kembali setelah diproses, ditaruh di gas solder dan digunakan untuk proses heating di reheating furnace dan sebagainya. Next, lanjut, Mas Gilang. Nah, ini sedikit gambaran terkait proses di sinter plant. Pada proses sinter plant, raw material berupa iron ore fines atau iron ore, plus debu dan beberapa komponen lainnya, termasuk bahan bakar berupa antrasit, itu akan diproses di sinter plant. Awalnya akan dimixing terlebih dahulu, setelah itu digranulasi dan dimasukkan ke dalam grate seperti ini, dan nanti akan diproses di proses pembakaran gitu ya, pemanasan, di mana nanti udara panas bagian permukaan dari layering dari raw material akan disedot oleh exhauster yang ada di bagian bawah, sehingga proses sintering akan merata seiring berjalannya waktu. Mungkin next, Mas Gilang. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, raw material sudah dimixing dan digranulasi. Balik lagi, Mas Gilang. Bisa balik lagi? Halo, bisa? Maju. Setelah ini. Ini. Tadi ya, ini adalah produk akhir dari sinter ore, plant berupa sinter ore yang memiliki bentuk yang poros dan cukup
density yang bagus, berupa poros dan physical strength yang bagus, sehingga sehingga bagus untuk diumpankan ke blast furnace. Nah ini next, Mas Gilang. Nah ini adalah gambaran dari deskripsi dari proses coke oven plant, itu di mana kita di sini mengolah coking coal dari tambang menjadi kokas ya, sehingga kita kokas ini bisa nanti digunakan sebagai bahan bakar di blast furnace. Ini coking coal yang digunakan blendingnya cukup beragam. Ada hard coking coal, ada semi soft coking coal, semi hard coking coal, tergantung dari kandungan atau kualitas dari coking coal yang kita miliki. Selanjutnya ini pada coke oven plant itu terdapat namanya cooking battery, di mana di sini terdapat ada combustion chamber dan carbonization chamber. Dan disinilah cooking coal tadi dibakar sampai temperatur di 1100 sampai 1200 dengan durasi pembakaran 24 sampai 48 jam. Setelah itu di discharging, boleh next, lanjut. Discharging dalam kondisi panas temperatur 1100 ke dalam quenching box, dan selanjutnya akan didinginkan, di quenching, dan selanjutnya setelah dingin akan dilakukan proses crushing dan selanjutnya dikirim ke yard dan ditransfer ke blast furnace. Lanjut. Nah ini secara singkat skema proses yang ada di blast furnace. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di blast furnace terjadi proses reduksi, di mana reduksi ini oleh gas CO. Gas CO ini dihasilkan dari reaksi antara hot blast air yang ditiupkan melalui tuyer ke dalam blast furnace plus oksigen bereaksi dengan C menghasilkan gas menghasilkan CO2, dan CO2 bereaksi dengan C akan menghasilkan CO. Nah, CO ini sendiri akan bereaksi dengan sinter ore yang kita masukkan, dengan biji besi yang kita masukkan ke dalam blast furnace, akan pada temperatur 200 sampai 700 akan mereduksi hematite Fe23 menjadi Fe3O4. Nah, Fe3O4 ini nanti pada temperatur 850 ini juga akan direduksi menjadi FeO, dan selanjutnya akan direduksi lagi di temperatur 1200 menjadi Fe, sehingga akan dihasilkan molten iron dan slag. Nah, kalau di Kartosan sendiri, ini molten iron-nya akan di-tapping setiap kisaran 2 jam sekali, dengan tonasi tapping 180 ton. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran buat rekan-rekan semua, sebelum hot metal yang dihasilkan dari blast furnace akan digunakan di steel making, dilebur di electric arc furnace maupun di BOF, biasanya akan ada satu tahapan proses, itu namanya interfacing, di mana hot metal ini sendiri terlebih dahulu akan dilakukan treatment untuk menurunkan kandungan sulfur, fosfor, dan silikon. Cuman biasanya lebih cenderung menurunkan kadar sulfur, sehingga nanti proses di steel making-nya, di peleburannya akan lebih mudah dan lebih memudahkan untuk proses di steel making-nya sendiri. Lanjut. Nah, ini lanjut kita ke topik steel making yang ada di Krakatau Steel. Di Krakatau sendiri memiliki proses pengolahan baja itu di slab steel plant menghasilkan produk berupa slab baja, dan yang kedua berupa billet steel plant menghasilkan billet baja gitu. Nah, di Krakatau sendiri kita memiliki fasilitas peleburan berupa electric arc furnace kapasitas 130 ton dengan inputan material berupa spong iron, hot metal, scrap, dan aditif berupa limestone, berupa burn lime, dolomite, dan oksigen, plus carbon dioxide. Nah, nanti liquid yang dihasilkan dari electric arc furnace setelah komposisi dan temperatur tercapai akan diproses di ladle furnace untuk proses homogenisasi temperatur, homogenisasi komposisi, desulfurisasi, deoksidasi, dan alloying. Setelah semua komposisi tercapai, maka akan dilanjut di casting di continuous casting mesin, sehingga dihasilkan produk berupa slab maupun billet.
Nah, ini sedikit gambaran buat rekan-rekan semua. Krakatau Steel sejak blast furnace mulai beroperasi, kita sudah menggunakan hot metal di electric arc furnace. Kita terakhir beroperasi menggunakan hot metal sampai 65%. Adapun penurunan energi dari kisaran dari 660 turun menjadi kisaran di 200 kWh per ton liquid steel. Adapun pemakaian umum di dunia yang optimal di kisaran di 40%. Next. Nah, ini relatif sama dengan setiap steel plant, teman. Terdapat perbedaan pada produk yang dihasilkan, yaitu berupa billet dengan ukuran 130 kali 130, panjang di kisaran 9 meter. Untuk nanti selanjutnya diproses di rolling mill, di wire rod mill. Next. Nah, ini deskripsi saja buat rekan-rekan semua. Ini proses pada saat peluburan, penuaan hot metal ke dalam electric arc furnace, kondisi di dalam batch pada saat peluburan, ini arching yang dihasilkan dari elektroda dengan kontak dengan molten batch ya. Terus ini adalah slab panas yang dihasilkan. Ya, lanjut Mas Gilang. Nah, lanjut ke fasilitas rolling mill yang ada di Krakatau Steel. Saat ini KS sudah memiliki 2 fasilitas hot strip mill ya. Pertama yang dibangun tahun 93, yang kedua yang baru diresmikan hot strip mill-nya. Nah, untuk hot strip mill existing ini kita memiliki kapasitas 2,4 juta ton. Tahapan prosesnya bahan baku slab. Bahan baku slab akan dipanaskan di heating furnace. Kita punya 2 heating furnace hingga temperatur 1250. Ini untuk mendapatkan fase unitnya ya. Terus selanjutnya slab yang tadi akan di sizing press, lebarnya akan di press sesuai dengan target lebar coil yang akan kita sesuai dengan request dari konsumen. Setelah sizing press, maka transfer bar ini yang dihasilkan akan diproses roughing mill dengan skema pas ganjil 579. Dan pada roughing mill ini terjadi reduksi ketebalan dari ketebalan awal slab 200 mm menjadi 40 mm. Ini sebenarnya 28 sampai 40 mm ya. Reduksi ketebalannya, ketebalan akhir menjadi 28 sampai 40. Setelah itu akan diproses di finishing stand untuk proses reduksi lanjut ya. Proses reduksi lanjut sesuai dengan target ketebalan akhir yang diinginkan. Itu untuk di HSMPTK saat ini itu 1,8 sampai 25 mm. Nah, temperatur setelah finishing mill ini itu sebelum masuk laminar cooling sekitar di 160 sampai 900. Terus dilakukan proses pendinginan cepat menggunakan laminar cooling untuk mendapatkan struktur mikron diinginkan sehingga mechanical properties bisa tercapai. Sehingga nanti pada saat down coiler ini setelah proses laminar cooling itu temperaturnya berkisar di 560 sampai 700. Dan selanjutnya hot roll yang dihasilkan akan diproses lanjut, bisa di skin pass mill atau dipotong-potong menjadi plat. Skin pass mill untuk perataan permukaan atau dijual langsung dalam bentuk hot roll coil dan juga dijadikan sebagai bahan inputan buat cold rolling mill yang ada di PTKS. Lanjut. Lanjut, Mas Gilang. Nah, ini bisa balik lagi ke cold rolling mill. Bisa balik ke cold rolling mill. Nah, ya ini cold rolling mill, Mas. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita memiliki fasilitas cold rolling mill. Jadi bahan baku hot HRC tadi yang dihasilkan dari HS Austrian Mill akan diproses lanjut di rolling mill kita menghasilkan CRC ataupun bisa lembaran produk dari cold roll, bisa slitting maupun cutting ya. Nah, di sini tahapan proses yang ada di cold rolling mill PTKS berdasarkan empat jenis produknya ya. Itu ada berupa S roll. Jadi S roll itu adalah tanpa adanya reduksi ketebalan,
Terus yang kedua ada berupa full hard dan soft itu S-roll, bukan S-roll, setelah terjadi penurunan ketebalan, terjadi reduksi penampang, terus akan diproses annealing atau tidak itu. Terus yang terakhir S-roll juga untuk CTCM. Nah ini yang tahapan awalnya. Untuk S-roll pertama itu hot roll coil hanya diproses di pickling line. Ini hanya untuk menghilangkan karat atau scale yang ada di HRC. Adapun yang kedua itu continuous tandem cold mill. Ini untuk mereduksi penampang mulai dari 1,8 mili sampai 6 mili menjadi 0,18 mili dan sampai 3 mili. Adapun yang BIF ini dan HCl, yang BIF ini produk yang dari CTCM tadi akan diproses lanjut di BIF untuk proses annealing, dan juga di continuous annealing line juga bisa diproses. Dan selanjutnya HCl2 dan HCl1 ini adalah proses untuk membersihkan pelumas, grease, dan oil melalui proses elektrolisa, dengan yang HCl1 menggunakan arus yang sangat tinggi, sedangkan HCl2 arusnya sangat rendah. Perbedaannya kalau HCl1 ketebalannya di bawah 0,41 ya, 0,4 mili, sedangkan untuk HCl2 ketebalan koilnya di atas 0,4, sehingga perbedaannya seperti itu. Adapun TPM ini adalah temper patch mill, ini digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik dari coil setelah proses annealing. Yang kedua untuk memberikan kekasaran permukaan pada coil dan memberikan kekasaran, dan untuk flatness ya. Nah ini adalah tahapan-tahapan lanjutan seperti coilnya dilakukan recoiling kembali, atau di shearing dipotong menjadi plat, atau di slitting dibagi menjadi beberapa bagian arah memanjang. Lanjut Mas Gilang. Nah ini salah satu fasilitas rolling mill juga yang ada di PT Krakatau Steel berupa wire rod mill. Ini adalah bagian dari long product di mana bahan bakunya berupa billet. Billet prosesnya relatif sama ya dengan proses yang ada di rolling mill, di mana ada proses riveting furnace, ada proses reduksi penampang, dan akhirnya proses finishing gitu. Adapun di wire rod mill ini produk yang dihasilkan berupa wire melalui tahapan proses dari reheating furnace sampai 1250 derajat Celcius. Terus akan dilakukan pre-roughing dan roughing mill untuk mereduksi penampang dari 130 kali 130 atau 180 kali 180 menjadi 105 kali 105. Selanjutnya masuk ke intermediate dan cantilever intermediate untuk proses reduksi lagi dari 105 transfer bar diameternya menjadi 43 kali 43 transfer bar. Nah di finishing block ini akan reduksi lagi sehingga dihasilkan penampang rod dengan diameter 5,5 sampai 20 mm. Dan selanjutnya di sini adalah proses finishing di mana linear rod tadi akan diubah menjadi ring circular rod sehingga bisa di packing dalam bentuk wire rod coil. Lanjut Mas Gilang. Nah ini jenis-jenis produk rolling yang ada ya, ada hot roll coil, steel plate, wire rod, ini tadi yang untuk long product, steel ball, steel section, beam, siku kanal, cold roll coil, dan sebagainya. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hot roll coil ini adalah bagian dari flat product, sehingga aplikasinya bisa untuk shipbuilding, oil and gas pipe, boiler pressure vessel, gas cylinder gas, dan general structure, serta baja tahan korosi. Ini mungkin gambaran dari aplikasi dari hot roll steel yang dihasilkan oleh Krakatau Steel. Lanjut. Nah ini gambaran dari produk spek dan segmen dari produk yang dihasilkan. Lanjut Mas Gilang. Nah ini mungkin sharing sedikit terkait kontribusi KAS dalam mendukung infrastruktur oil and gas. Ini PT Krakatau Steel sudah sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah mensupport oil and gas
untuk menghasilkan memproduksi plug untuk aplikasi pipa minyak dan gas. Adapun yang sampai saat ini kita paling tingginya baru untuk API 65 X65. Adapun yang untuk API di atas itu kita masih tanpa uji coba, belum dalam bentuk komersial produk. Lanjut. Nah ini hot roll coil juga produknya juga diaplikasikan untuk otomotif, seperti untuk bagian frame, untuk wheel, tank, dan untuk oil filter ya. Lanjut Mas Gilang. Nah ini gambaran dari aplikasi dari produk hot roll coil, bisa berupa otomotif, bagian otomotif maupun frame-nya, enamel untuk drum, otomotif dan general pipe-nya, untuk aplikasi rumah tangga dan kantoran, dan untuk baja ringan. Lanjut Mas Gilang. Nah, ini spesifikasinya standar dan grade yang ada. Bisa dilihat, mungkin lanjut Mas Gilang. Nah ini adapun untuk wire sendiri, aplikasinya kita juga bisa untuk membuat kawat buat elektroda, baut dan mur, baja karbon tinggi, dan penggunaan umum, serta untuk konstruksi yang merupakan produk yang umum ya, umum di order dan digunakan. Lanjut Mas Gilang. Nah ini speknya dan beberapa segmen pasar yang bisa disuplai oleh Krakatau Steel, mulai dari low medium carbon, high carbon, untuk kawat elektroda, cold heating, dan grinding ball. Lanjut Mas Gilang. Ya, lanjut. Nah ini mungkin summary dari yang saya sampaikan tadi terkait produk Krakatau Steel Group, baik produk utama KS sendiri maupun anak perusahaan dan GV dan produk hilir. Mungkin penjelasan nanti ada di slide selanjutnya. Lanjut Mas Gilang. Nah ini gambaran dari produk baja Krakatau Steel Group. Adapun Krakatau sendiri memiliki produk berupa hot roll coil template, hot roll coil dan sheet, dan wire rod. Dengan kapasitas seperti yang ada di slide, dan dimensi, serta untuk aplikasi beragam untuk baja hilir ya, dan aplikasi konstruksi dan sebagainya. Lanjut Mas Gilang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, anak usaha Krakatau Steel juga ada bergerak di bidang baja, berupa KHI menghasilkan pipa welded pipe ya. Terus yang kedua ada Krakatau Baja Tama menghasilkan bar and section. Ini untuk anak perusahaan Krakatau Steel. Lanjut Mas Gilang. Lanjut. Nah ya, Krakatau Steel juga mempunyai beberapa GV yang bergerak di bidang baja, yaitu Krakatau Polsko yang menghasilkan hot roll plate dan juga steel slab. Yang kedua Krakatau Nippon Steel Synergy menghasilkan galvanis dan hot roll steel, dan Osaka Steel menghasilkan rebar dan section. Lanjut Mas Gilang. Nah ini sertifikat produk yang sudah beberapa sertifikat produk yang dimiliki oleh Krakatau Steel, JIS, SNI, Malaysia, SIRIM, ada yang untuk kelas NK, ada untuk yang PKI, untuk plat kapal, dan sebagainya. Next. Ya, silakan Pak Tumpal. Ya, terima kasih Pak Dayat. Yang pertama sedikit koreksi bahwa tadi kalau KNSS itu bukan Krakatau Nippon Steel Shimikin ya. Jadi sudah berubah nama menjadi Krakatau Nippon Steel Synergy. Bisa ke slide sebelumnya, Mas Gilang. Jadi seperti yang tadi benar, yang sertifikasi. Jadi seperti yang dibilang Pak Dayat tadi bahwa ini adalah sertifikasi produk yang dimiliki Krakatau Steel. Kalau beberapa waktu yang lalu kita udah melakukan audit resertifikasi dengan JIS ya, Jepang. Jadi memang sangat detail sekali. Ini kemarin kita hampir lebih dari seminggu ya diskusi dengan orang Jepangnya gitu ya. Nah, saat ini kita sedang audit resertifikasi SIRIM Malaysia. Jadi memang kita ada juga produk-produk yang kita ekspor ke Malaysia ya. Artinya memang itu harus comply dengan
standar-standar di sana gitu ya. Karena kalau di Malaysia kan pakai MS ini ya, sirip Malaysia. Next. Nah, ini adalah customer segmentasi kita gitu ya. Jadi kalau kita di marketing itu kita bagi beberapa segmentasi customer gitu ya, ada pipe and tube. Di sini ada KHI ya, KHI tadi anak perusahaan kita juga, ada Bakri Pipe, Spindo, ISTW, dan lain-lain gitu. Ada juga baja lapis dan re-rolling gitu ya. Ini yang customer besarnya ya, ada MNS Indonesia, dulu SR Steel. Sekarang menjadi ArcelorMittal, Nippon Steel Indonesia, AMNS Indonesia, ada Sunrise Steel juga, terus Marine and Automotive. Jadi ada rekanan kita juga di teman kita ya, kalau bulan kemarin terkait Toyota, ini konsumen kita juga Toyota, ada Gemala Kempadaya, untuk yang Marine-nya sendiri kita dengan PT PAL, terus untuk distributor, ini ada Krakatau Niaga Indonesia gitu ya, ada Hamasa Steel Center, Sampurna Jaya Baja, dan banyak yang lain. Jadi kalau wajahnya Krakatau Steel itu seringnya terlihat di distributor ini. Jadi kalau ngelihat kayak seperti apa, seringnya di distributor kita terlihat dibanding kalau di pabrikan. Di pabrikan ya terlihat, tetapi lebih terlihat di distributor gitu ya, wajahnya Krakatau Steel. Nah, ekspor kita juga sudah melakukan ekspor ya, mostly ke Malaysia, Australia, dan di tahun ini kita juga banyak melakukan ekspor ke Eropa. Nah, untuk yang project dan militer and reserve vessel ada Pertamina, Pindad, Bukaka gitu ya. Dan ini untuk memudahkan kita di komersial, kita lakukan customer segmentasi seperti ini. Next. Nah, kalau untuk technical service gitu ya, kita dapatin dulu nih inquiry-nya seperti apa sih dari customer gitu ya. Kita melakukan inquiry review berupa misalnya technical specification review. Nanti kita lakukan both side gitu ya, baik kita maupun si customer-nya, kita diskusi bersama, dan nanti kita menghasilkan berupa technical protokol atau technical agreement. Dalam proses ini di material konsultasi ini gitu ya. Jadi both side di sini sehingga kita sepakati ada technical agreement dan material garansi gitu. Kalau material garansi biasanya kita di kontrak itu sekitar 90 hari atau 3 bulan gitu ya. Sejak kita mengirimkan si material tadi ke customer. Nah, ketika ada klaim dan komplain, nah tim teknis akan bergerak terjun langsung ke pabrik-pabrik ataupun warehouse-nya customer kita ya, untuk melihat kenapa terjadi cacat gitu ya, apa yang menjadi penyebabnya, itu nanti tim teknis akan langsung bergerak ke sana. Nah, mostly kita bergerak ke pabriknya konsumen atau warehouse-nya, tetapi di masa pandemi ini kita akan melakukan komunikasi terlebih dahulu, apakah kita bisa visit atau tidak. Seandainya kita tidak bisa visit, kita bisa melakukan Zoom juga ya, ataupun video call langsung untuk melihat real time di sana seperti apa. Nah, kita lakukan investigasi dan udah nanti kita sepakati seperti apa gitu. Apakah itu penyebab cacatnya berasal dari Krakatau Steel atau memang proses yang ada di customer sendiri. Jadi nanti disepakati oleh kedua belah pihak juga. Next. Nah, ini mungkin kabar terkini Krakatau Steel ya. Nanti kita akan sampaikan di sini ya kabar-kabar terbaru lah ya, apa yang sekarang sedang terjadi di Krakatau Steel. Nanti mungkin bisa kita sampaikan secara bergantian, Pak Dayat, Pak Jan, dan saya sendiri. Next slide. Next, Mas Gilang. Ini agak menarik nih, HSM 2. Mungkin bisa dilanjut oleh Pak Jan. Silakan Pak Jan, untuk HSM 2. Ya, makasih Pak Tumpal. Jadi kita baru saja sedang commissioning sih ya, pabrik pot strip mill yang kedua, di groundbreaking-nya itu tahun 2016. 17 Mei kemarin first coil, gambar coil pertamanya ada di slide ini di pojok kanan bawah, menggunakan teknologi dari SMS Jerman ya.
Dan pabrik ini berkapasitas 1,5 juta ton per tahun, tapi expandable. Jadi dia sudah siapkan ruang-ruang untuk tambahin draping furnace, untuk tambahin finishing mill, beberapa stand gitu ya, untuk nambahin satu lagi down coiler dan seterusnya. Lanjut. Nah, beberapa fitur-fiturnya HSM2 ini sebetulnya sama sih dengan HSM1 atau HSM yang umumnya ya. Jadi ada rating furnace dulu, kemudian ada raving mill, ada finishing mill, dan seterusnya. Tapi memang misalkan dari sisi otomasinya ini sudah dengan teknologi yang ya katakanlah 5 tahun ke belakang gitu ya. Otomasinya jadi sudah jauh lebih baik. Dan ya itu tadi, salah satu kelebihannya adalah dia sudah expandable, jadi sudah siapkan ruangan untuk penambahan kapasitas sampai 4 juta ton. Lanjut. Dan kalau TMCP, Thermomechanical Control Process, saya nggak berani bicara banyak juga ya, karena saya tidak berkecimpung di pabrik rolling. Tapi pada intinya memang teknologi terbaru dengan otomasi yang baik, ini sangat mendukung untuk TMCP karena permainan atau pola pemanasan dan pendinginan itu sangat berpengaruh terhadap ujung-ujungnya sifat mekanik ya dari coil yang dihasilkan. Jadi sensor yang bekerja harus baik dan reaction time-nya juga harus baik, dan ini sangat didukung oleh teknologi otomasi yang terbaru. Lanjut. Berikutnya ini pembahasan ini hilirisasi, ini juga menarik ya. Hilirisasi ya, Pak Dayat yang langsung berkecimpung di hilirisasi. Silakan Pak Dayat. Terima kasih Bang Jan. Sebelumnya, sorry, maaf, abang-abang, mungkin kita juga untuk bisa ini mempersingkat waktu, apa yang kira-kira bisa ini, karena udah 8:30 ya. Kita coba untuk Oke, bisa siap. Dipersingkat ya. Biar ada dipersingkat, ya. Ya, mungkin ini menyambung dari pemaparan Bang Jan Tagor sebelumnya, bahwasannya utilisasi di pabrikan hilir baja di Indonesia masih rendah ya, kisaran di 40-50%. Nah, ini adalah salah satu program terbaru dari Krakatau Steel. Itu bekerjasama dengan mitra baik perusahaan afiliasi, swasta maupun konsumen KS yang sudah ada di pabrikan baja hilir untuk menghasilkan produk-produk baja hilir menggunakan raw material plat dari Krakatau Steel. Di sini konsepnya Krakatau Steel tanpa investasi, tapi kita bisa menghasilkan produk untuk baja hilir, sehingga harapannya serapan baja Krakatau Steel bisa meningkat dan utilisasi pabrikan baja hilir bisa lebih naik di Indonesia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh dari produk baja hilir yang sudah dibuat oleh Krakatau Steel kerjasama dengan afiliasi dan beberapa konsumen dan swasta. Lanjut Mas Gilang. Lanjut. Lanjut. Nah, selain selain terkait produk baja hilir tadi, juga dalam pengembangan penelitian, Krakatau Steel juga sedang mempelajari, menjajaki pemanfaatan pasir besi yang melimpah di Indonesia untuk digunakan sebagai bahan baku di proses teknologi pengolahan besi. Selanjutnya menjadi outputnya berupa hot metal yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai bahan baku untuk proses peleburan baja dan untuk menghasilkan produk baja. Jadi ini harapannya teknologi ini penelitian ini bisa menjadi dasar tonggak buat Indonesia maupun Krakatau Steel maupun Indonesia, sehingga serapan iron sand sebagai substitusi bahan baku besi primer bisa dimaksimalkan dan digunakan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini kita juga secara tiap tahun kita ada agenda kerjasama penelitian dengan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya seperti Kemenko Maritim dan Northwest, Kemenko Koperasi, Kemenhan terkait alat industri pertahanan, dan juga dengan swasta untuk beberapa kajian seperti penelitian pengolahan by product rolling mill scale menjadi
mungkin salah satu menjadi pigmen nanti ke depannya. Yang kedua pengolahan coal tar untuk menjadi di selanjut menjadi satu produk yang memiliki high value added. Ketiga kita dengan Kemhan RI dalam pengembangan material untuk industri pertahanan, dan juga dengan Unjani, Krakatau Wajatama, Kemenpora, dan UKM, dan juga untuk proses pengembangan casting ferrous dan non ferrous. Dan rencana ke depan harapannya kita bisa mengembangkan produk steel solution seperti jembatan, modular frame, gedung, karena KAIS sendiri adalah penghasil baja. Seharusnya KAIS bisa berkontribusi lebih di pabrikan hilir, di aplikasi produk hilir. Dan selanjutnya juga ada penelitian pengembangan produk jadi dari produk pengolahan besi dan baja seperti slag, mill scale, debu, sulfur, coal tar, dan lainnya. Untuk memberikan nilai value added, sebenarnya kita ketahui bahwasannya produk ini sudah bukan bagian dari B3 lagi dan sudah dikeluarkan dari listing B3, sehingga harapannya penelitian ini bisa berkembang ke depannya untuk high value added buat KAIS maupun buat Indonesia. Lanjut. Ya, Pak Tumpal, silakan Pak Tumpal. Ada satu quote memang yang mengatakan seperti ini ya, bahwa perusahaan yang sukses itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya perusahaan tersebut, tetapi bagaimana si perusahaan tersebut bisa beradaptasi dengan perkembangan terbaru gitu, atau situasi global saat ini gitu ya. Jadi disinilah Krakatau Steel muncul untuk melakukan digitalisasi di berbagai lini usahanya gitu ya. Jadi kita punya platform digitalisasi yang baru. Jadi kalau ini ada di sini ditampilkan 3 ya, ada Krasmart Connect. Jadi Krasmart Connect ini merupakan platform gitu ya. Jadi platform yang kita berikan ke customer kita. Jadi order to cash platform ini untuk existing customer yang ada. Nah, untuk ini Krasmart Marketplace ini merupakan wadah gitu atau platform penjualan segala hal yang berhubungan dengan baja yang ada di Indonesia. Jadi ada Krasmart Connect, ada Krasmart Marketplace. Yang mudahnya kalau untuk Krasmart Marketplace ini seperti Tokped lah ya, kalau kita belanja kita bisa melihat produk-produk yang kita inginkan. Nah, hal yang sama Krasmart Marketplace ini juga gitu, nanti pengen melihat baja-baja yang ingin kita beli, kita bisa langsung masuk ke Krasmart Marketplace ini. Sementara yang ada di kita sendiri, baik di Cilegon ataupun di Jakarta, kita ada Digital Control Tower namanya sekarang. Digital Control Tower itu merupakan integrasi teknologi dan data, di mana informasi yang ada itu real time, informasi untuk operasional, keuangan, komersial, dan penjualan. Dalam hal ini digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan cepat oleh manajemen gitu ya. Jadi informasinya real time. Kita ingin melihat data produksi, melihat data shipment kita sudah seberapa banyak, itu langsung real time gitu, lewat digital control tower ini. Jadi memang di saat masa pandemi ini kita harus mulai munculkan platform-platform digitalisasi kita gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita semua, gitu, termasuk customer kita. Next. Terakhir, next Mas Gilang. Nah, di masa pandemi ini juga Krakatau Steel muncul gitu ya, bagaimana kita bisa membantu rumah sakit. Jadi Pak Erick Thohir memang nge-push bagaimana Krakatau Steel berperan serta gitu ya, untuk membantu apa yang bisa dibantu selama masa pandemi ini. Dan bersyukurnya gitu ya, Pak Silmi gitu ya, menggerakkan GI kita gitu ya, untuk bisa memproduksi atau menyalurkan oksigen Krakatau Steel untuk jamin kebutuhan vital di rumah sakit di DKI gitu ya, di Jabar juga dan Jawa Tengah kalau nggak salah. Gitu. Mungkin itu slide yang kita sampaikan. Mungkin banyaknya diskusi di pertanyaan kali ya, karena memang di sini saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak. Kita mungkin serahkan kembali ke Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Oke, terima kasih abang-abang nih udah sharing materi tentang KS ya. Sepertinya sangat menarik nih share-nya, sampai banyak banget pertanyaan nih yang muncul.
ada 16 pertanyaan. Mungkin nanti kalau semuanya tidak ada beberapa yang tidak sempat untuk dijawab, mungkin bisa setelah sesi ini ya kami berikan kepada narasumbernya. Oke, sebelum dari pertanyaan peserta di sini, mungkin dari panelis kita, Pak Asep dan Bang Ucok, ada tanggapan atau pertanyaan terlebih dahulu, dipersilahkan. Terima kasih Irma ya yang sudah memberikan kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tumpal ya, Pak Jantagor dan Pak Hidayat ya yang sudah berkenan untuk sharing ya pengalamannya selama belasan tahun ya di Krakatau Steel. Tentu ini sangat bermanfaat buat kami juga sebagai pengajar ya di kampus dan juga tentu bermanfaat buat hadirin semua di sini ya. Saya tidak ingin bertanya karena saya lihat sudah banyak pertanyaan ya di chat ya, sudah banyak sekali. Yang mungkin ingin saya berikan tanggapan adalah tanggapan juga mungkin nggak panjang-panjang ya. Jadi memang melihat perjalanan Krakatau Steel ya di Indonesia memang banyak sekali ya permasalahan yang dihadapi ya. Khususnya sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana menghasilkan baja gitu ya dengan kualitas yang bagus ya, tapi efisien ya. Kuncinya mungkin di situ ya, sehingga produk-produk yang dihasilkan yang dijual itu bisa bersaing secara global ya. Itu jadi tantangan buat Krakatau Steel saat ini ya. Untuk di lokal saja mungkin sekarang kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, ya kita bisa lihat produk-produk Cina ya, produk dari Jepang itu bisa masuk ya ke kita dengan mudah dengan harga yang sangat kompetitif gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi tantangan buat Krakatau Steel. Kemudian mungkin yang perlu dilihat lagi adalah mengenai ini apa? Varietas produk yang dihasilkan ya. Saya lihat dari slide tadi ya, misalkan untuk profil rel ya, saat ini Krakatau Steel belum masuk di sana ya. Padahal mengingat Indonesia ini kebutuhannya untuk rel, kalau kita lihat rencana pemerintah ya, itu akan melakukan pemasangan rel itu selain di Jawa, di Kalimantan, ya, di Sumatera, dan juga di Sulawesi. Tentu demand-nya akan sangat banyak sekali. Dan itu sangat disayangkan saat ini hanya bisa disuplai misalkan oleh negara-negara dari luar. Ya. Nah itu mungkin bisa dijadikan perhatian untuk Krakatau Steel juga ke depannya. Tentu biasanya memang untuk menghasilkan produk baru tentu banyak ya pertimbangannya. Biasanya kalau ditanya itu pertimbangannya adalah kira-kira demand-nya itu seberapa besar ya, kemudian continuous atau tidak, itu biasanya yang jadi tantangan ya. Ya makanya itu tadi ya, dengan menjaga kualitas sehingga bisa bersaing secara global. Harapannya tentu produk yang dihasilkan bukan hanya bisa dipasarkan di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya, secara global diekspor ya. Itu yang dilakukan produsen-produsen baja lain misalnya. Ya. Selanjutnya mungkin tadi saya komentari sedikit mengenai lead bank ya. Lead bank ini tentu di industri baja jadi kunci yang sangat penting ya. Penelitian dan pengembangan atau research and development itu jadi hal yang sangat penting supaya baja yang dihasilkan itu bisa berkualitas, kemudian bisa ditemukan inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang kira-kira bisa mengisi gap-gap yang masih kosong gitu ya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi ya. Ya, Itu terima kasih Pak Asep. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Mungkin dari abang narasumber kita ada tanggapan kembali atau lanjut ke Bang Ucok? Mungkin Bang Ucok punya banyak masukan karena boleh, pengalamannya boleh. ya.
Pengalamannya pernah di Jepang juga di JFE Steel, pernah bekerja di Ya. JFE Steel. Wah, Boleh masuk dulu Bang Ucok. Bang Ucok. silakan Bang Enggak. Ucok. Silakan. Sebenarnya sih sama ya dengan yang Kang Asep gitu ya. Tapi kalau lihat dari presentasinya tadi udah luar biasa sekali ya kemajuannya KS itu dibanding saya waktu KP dulu. Saya juga pernah KP dulu di KS. Sekarang mungkin udah jauh lebih maju ya. Nah, saya tertarik ini sebenarnya pengen tanyakan itu tadi tentang lead banknya gitu, tentang R&D-nya ya. Kalau di KS itu seperti apa ya? Kebetulan saya waktu itu pernah punya pengalaman juga di R&D di apa namanya di salah satu filmmaker lah di Jepang, nggak usah nyebut merek. Nah itu kira-kira kalau di KS itu seperti apa? Saya sebenarnya interestnya di bidang itu gitu ya. Nah yang kedua juga kebetulan kan saya sekarang bekerja di industri alat berat ya. Nah sebenarnya permintaan kami itu untuk plat dengan tensile ya, dengan strength, dengan grade di atas 600 itu sangat besar ya, seperti 780, 980 sampai 180 itu ya. Itu kan sangat berat dan sangat besar ya, dan saat ini masih tergantung gitu pada produsen-produsen terutama yang di Jepang gitu. Nah, di KS sendiri itu ada rencana nggak ya untuk kira-kira memproduksi baja-baja dengan grade di atas 600 megapascal? Nah, yang ketiga juga nih, kalau saya terakhir sebenarnya industri baja di Jepang itu mulai khawatir dengan ancaman dari aluminium. Karena kan kalau Jepang itu fokusnya mereka ke otomotif ya. Nah, mobil-mobil sekarang terutama yang mobil listrik itu lebih prefer menggunakan aluminium karena ya beratnya lebih ringan gitu ya. Dan mobil-mobil Eropa sekarang juga udah ada yang sampai frame-nya itu 100% dari aluminium. Nah, itu kira-kira kalau misalnya industri otomotif di Indonesia udah mulai mengarah ke sana, kira-kira dari KS sendiri apa sudah mempersiapkan gitu untuk menjawab tantangan dari aluminium tersebut gitu? Apakah mau mengembangkan produk baja yang bisa menyaingi aluminiumnya gitu kan? Karena sebenarnya kan kalau untuk baja sendiri kita hanya strateginya itu hanya meningkatkan tensile strength dan ductility ya, seperti trip, steel, twip gitu ya. Nah, tapi kan dari dimensi sendiri itu ada tantangannya mengenai buckling dan atau sekarang spring back gitu. Nah, itu yang mungkin kira-kira ada riset nggak ke arah sana gitu? Ada riset pengembangan nggak untuk baja-baja untuk menjawab nanti kira-kira kalau misalnya mobil listrik itu tantangan mobil listrik itu apakah sudah ada persiapan juga lancang-lancangnya gitu dari Krakatau Steel. Mungkin itu sih yang saya interest pengen saya pengen tanyakan gitu ke bapak-bapak di Krakatau Steel. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang R&D dulu ya mungkin ya. Nanti dilanjut pada Dayat ya. Karena sebelumnya Bang Tumpal dan Bang Jantaker dan Bang Dayat mungkin bisa sambil menjawab sambil coba untuk kita lebih coba untuk dipadatkan kembali untuk jawabannya. Paling itu aja sih untuk karena kita juga akan masuk juga ke sesi yang teman-teman juga sebenarnya tadi sudah disampaikan dari panelis dari Pak Asep ataupun dari Pak Bang Ucok gitu aja. Oke. Mungkin yang pertama untuk yang R&D ya. Jadi dengan manajemen yang sekarang itu sangat fokus dengan R&D kita ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dayat tadi, bahwa R&D itu merupakan key strategic solution KS juga saat ini. Jadi melakukan strategic research gitu ya. Jadi Pak Dayat dan teman-teman di tim R&D itu sudah melakukan komunikasi ya dengan banyak hal, bahkan langsung dengan Pak LBP juga ya Pak Dayat ya, bagian dari strategic research gitu ya. Pak Dayat mungkin bisa lanjut cerita terkait strategic research kita ini Pak Dayat. Terima kasih Bang Tumpal dan mungkin sedikit gambaran saja mungkin ya terkait yang research yang saat ini kita lakukan. Kalau riset terhadap produk baja karena kita kan pabriknya HSM2 itu sudah lama berdiri ya, tahun 93,
mungkin untuk pengembangan produknya itu sudah sangat luas gitu ya, dan mungkin pengembangan lebih jauhnya dan ada HSM2 mungkin diharapkan riset terhadap bajanya akan lebih banyak lagi. Adapun di saat ini di kami di Research and Development, selain yang untuk pengembangan produk baja, kita juga lagi fokus terkait untuk pertama tadi pemanfaatan bahan baku lokal untuk proses untuk bahan baku pengolahan besi dan baja, yaitu dari pasir besi. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi fokus juga saat ini. Terus yang kedua, riset-riset yang mungkin kedepannya juga menarik terkait pemanfaatan dan pengolahan byproduct dari baja, walaupun mungkin telat buat Indonesia ya. Mungkin di luaran sana, di Cina, di Jepang, Eropa, dan Amerika itu sudah sangat jauh perkembangannya terkait byproduct ini. Mungkin dari kita karena byproduct ini baru di delisting dari 5B3, ini salah satu peluang besar untuk memberikan high value added dan tambahan mungkin revenue atau sebagainya buat Krakatau Steel dan juga buat di Indonesia ya, seperti penelitian terkait select baja, baik itu granulated select blast furnace maupun steel making, terus byproduct dari proses di iron making seperti yang di coke oven plant seperti coal tar, mill scale juga sangat menarik karena ini juga bisa dimanfaatkan untuk pigment cat, pigment untuk kosmetik, bahkan infonya buat katoda apa anoda baterai ya, itu yang sempat kami dengar juga, dan beberapa byproduct lainnya. Mungkin sedikit gambaran dari kami seperti itu Pak Tumbal. Nanti untuk lebih detailnya bisa kami coba untuk mungkin di luar sini Pak Tumbal ya gitu. Iya, ya. Jadi memang itu Bang Ucok ya. Jadi memang strategi manajemen kita saat ini memang salah satunya riset tadi ya. Key strategic solution. Jadi berupa strategic research seperti yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Ini waktunya sampai jam berapa ya Mas Gilang ya? Karena dari banyak pertanyaan nanti mungkin kita rangkum saja ya. Jadi ada beberapa yang mungkin ya Mas Gilang. Oke. Rencananya sih sebenarnya kita sampai jam 9, cuma untuk kita pertanyaan yang ada, kita rangkum ada 16 pertanyaan. Nanti coba mohon dibantu untuk dijawab. Kita coba default sampai jam 9.10 untuk kita bisa close semua pertanyaan. Mungkin saya sharing sedikit ya. Mungkin semoga dari beberapa pertanyaan gitu ya. Nanti salah satunya pertanyaannya Bang Fahmi dari Bluescope, nanti saya jawab. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa Krakatau Steel itu sudah konsisten gitu ya, menjalankan program transformasi bangkit. Jadi berdasarkan 3 pilar kunci ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga, termasuk Kang Ruli dari MT03. Jadi yang pertama itu dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh Krakatau Steel sehingga sekarang bisa mendapatkan benefit gitu, mendapatkan profit tepatnya. Yang pertama itu adalah restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen kita gitu ya. Restrukturisasi utang gitu ya, mengurangi utang yang tidak sehat dan pembayaran bunga. Terus kita melakukan apa lagi gitu? Strategi core steel, melakukan partnership untuk membangun klaster 10 juta ton baja di Cilegon. Tapi di sini kita nggak cerita banyak tentang klaster 10 juta ton ini ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ceritakan karena cukup panjang. Yang berikutnya adalah bisnis penunjang. Ya, tadi mungkin sudah diceritakan oleh Pak Dayat juga. Salah satunya adalah hilirisasi tadi ya. Kita melakukan penguatan dan pengembangan bisnis penunjang anak perusahaan maupun cucu perusahaan sebagai sustainable revenue generator kita. Yang kedua yang kita lakukan adalah turnaround bisnis. Ini pilar kedua. Yang kita lakukan adalah efisiensi biaya. Jadi mengurangi biaya operasional untuk mencapai profitabilitas. Yang kedua, berikutnya adalah marketing dan sales. Kita coba tingkatkan volume penjualan kita melalui key account management yang bergerak di pabrik-pabrik dan program distributor yang tadi saya sampaikan wajahnya KS banyaknya terlihat di distributor gitu ya. Terus perencanaan penjualan dan operasi. Jadi kita coba kurangin lead time. Kalau dulu customer kita kan suka komplain ya gitu ya, dengan lamanya kita
lead time-nya gitu ya. Sekarang kita akan coba kurangin lead time konsumen dan kita tingkatkan service levelnya. Yang berikutnya adalah digitalisasi. Tadi saya sudah jelaskan, jadi kita lakukan implementasi tool digital untuk perbaikan proses bisnis ya, sehingga kita efisien, transparan, cepat, dan terukur. Terus hilirisasi produk, itu bagian dari turnaround bisnis. Pilar yang ketiga adalah ada pemberdayaan organisasi, manajemen kinerja, itu yang pertama. Membentuk transformasi office untuk memantau progres dan mendorong munculnya ide-ide dari baik itu dari karyawan ataupun dari masukan dari customer kita gitu ya. Terus berikutnya adalah pengembangan kapabilitas, membangun kapabilitas untuk mendorong dan mempertahankan perubahan. Jadi itu konsistensi kita ya menjalankan program transformasi yang ada di Krakatau Steel, transformasi bangkit berdasarkan 3 pilar kunci tersebut. Restrukturisasi perusahaan, turnaround bisnis, dan pemberdayaan organisasi. Berikutnya mungkin yang mau saya sampaikan sedikit Mas Gilang terkait harga. Jadi agak menarik ya, karena ini dengan rekan kita juga, Kang Fahmi gitu ya. Kang Fahmi, dan di sini ada juga teman-teman dari Krakatau Posko. Jadi kalau berbicara harga, gitu ya, harga KS itu kan yang pertama mengikuti tren harga internasional, gitu. Baik tren di semi finish produknya maupun di flat produknya. Artinya jika harga naik, harga kita naik, begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau produsen baja terbesar di dunia kan dari Tiongkok ya, dari Cina. Kalau Tiongkok ada sedikit masalah, pasti akan banyak pengaruhnya ya. Harga naik itu apa sih gitu ya? Kalau kita lihat di semester 1 dan jelang di semester 2 ini, faktor pertama adalah antisipasi pengurangan produksi baja Tiongkok gitu di tahun 2021 yang diperkirakan memang melemah khususnya di semester 2 ini sebagai akibat kebijakan pembatasan produksi yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok sendiri. Yang kedua adalah harga biji besi yang terus mengalami peningkatan dengan harga kontrak. Kontraknya sampai September 2021 ya kalau berdasarkan data yang kita lihat. Terus yang ketiga itu adalah pertumbuhan kebutuhan baja yang terus meningkat kuat, yang tidak diimbangi oleh pasokan. Jadi kalau Pak Fahmi menanyakan harganya kenapa naik gitu ya. Jadi kita bisa dibantu oleh teman-teman Krakatau Posko juga. Karena saat ini memang Krakatau Steel sedang meng-off-kan steel making-nya gitu ya. Sehingga memang slab produser kita itu dari mana gitu. Kita dapatkan dari Pak Sunu, teman-teman dan teman-teman KP gitu ya, kita dapatkan slab dari sana dan kita juga melakukan impor slab. Jadi kalau memang harganya naik ya otomatis juga harga Krakatau Steel naik. Gitu. Itu kalau dibandingkan dengan impor, jadi memang kita butuh support pemerintah ya, karena memang banyak sekali baja-baja yang masuk ke pasar domestik kita itu dengan kondisi unfair trade. Misalnya nih, kalau apa ya? Baja karbon HR, ada skema circumvention gitu ya, pengalian HS code number. Ini teman-teman di Kemenperin nih, ada rekan kita di sana juga ya, yang lebih tahu, ya pengalian HS code number misalnya, dengan menambahkan sedikit alloy misalnya, seperti boron. Jadi dia udah termasuk baja alloy. Terus misalnya titanium, dan lain-lain. Sehingga memang menjadi kategori alloy steel ya, baja paduan, yang secara HS code menjadi berubah, bukan lagi tergolong sebagai baja karbon yang dikenakan biaya masuk 0% kalau tadi. Nah, untuk kalau CR, tadi si Pak Fahmi juga menanyakan CR, material impor yang masuk itu banyak yang harusnya kena investigasi dumping. Tapi dalam hal ini kebijakan pemerintah terkait anti-dumping CRC masih belum berpihak. Tetapi manajemen kita terus akan mengingatkan pemerintah ya, karena memang ya lewat IISIA gitu ya, karena kita punya asosiasi baja juga di Indonesia ya, IISIA. Jadi terus kita ingatkan, karena memang kalau kita lihat negara-negara tetangga, baik itu Vietnam itu kan bisa di level 20 sampai 30% gitu ya. Bahkan Cina pun menerapkan biaya masuk anti dumping ya. Tiongkok sendiri pun dia menerapkan yang tinggi untuk memproteksi industri baja nasionalnya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita coba gali lebih banyak lagi sih, banyak banget yang bisa kita bicarakan. Karena memang waktu kita terbatas nih Mas Gilang. Kita mungkin bisa sambung di sesi-sesi berikutnya kalau terkait unfair trade, apa yang sudah dilakukan oleh Krakatau Steel gitu ya. Itu apa yang sudah kita sampaikan lewat IISIA juga gitu. Karena memang ya semua melakukan itu gitu ya. Melakukan proteksi terhadap industri baja nasionalnya lewat BMAD tadi. Mungkin itu sedikit sih menambahkan dari saya terkait harga ataupun terkait apa yang sudah dilakukan Krakatau Steel so far. Itu mungkin Mas Gilang. Oke, menarik banget ya tadi pembahasan-pembahasan yang tadi sudah diberikan ataupun dari pertanyaan dan uraian paparan penjelasannya. Baik 3 strategi dari KS untuk kondisi sekarang dan kedepannya seperti apa tadi juga sudah disampaikan, serta ya di isu juga terkait anti dumping ini cukup menarik ya. Menarik panjang ini kalau terkait anti dumping ini. Mungkin bisa untuk next section walaupun sebelumnya dari kita teman-teman dari Kemenperin ataupun dari Kementerian Perdagangan, dan kebetulan juga kita punya alumni yang di Badan Standarisasi ya, bisa jadi isu bersama nih untuk kedepannya ataupun bahan diskusi bersama untuk kedepannya. Dan tadi juga teman-teman cukup banyak pertanyaan, apalagi saya juga baru nih baca, jadi sambil belajar juga dari abang-abang sekalian untuk setiap pertanyaannya. Mungkin secara sekilas ya udah hampir semua pertanyaan bisa dijawab. Untuk detailnya mungkin akan kita beberapa yang belum terjawab, tapi nggak apa-apa nanti kita diskusikan lewat chat atau kita ini kan ya. Seperti ya, pertanyaan Bang Ucok tadi, strategi kalau aluminium gimana gitu ya. Ini Pak Jan, Pak Dayat, kita ya, masih lebih cara pengembangan produk kita sendiri ya. Belum sampai seperti yang Bang Ucok tadi tanyakan, strategi KS gimana nih kalau aluminium nanti menggantikan steel gitu ya. Iya, menarik gitu. Tapi saya yang dari aluminium malah pindah ke steel. Sampai ketemu nanti di GRP. Oke, mungkin itu aja kita untuk sesi kali ini karena sudah menunjukkan jam 9:09. Kita cukupkan untuk sesi kali ini. Terus untuk selanjutnya kita coba summary-kan apa diskusi kita hari ini, dan juga nanti saya minta izin di internal untuk terkait slide apakah nanti bisa diberikan atau tidak untuk jadi konsumsi kita bersama. Itu aja. Di sini ada ini juga VP Hot Strip Mill 1 kita ya, Bang Rizky Usman mungkin. Halo, Man. Bang Usman. Nah, ini yang lebih jago nih masalah pabrik terkait TMCP. Ini tadi ada pertanyaan dari teman-teman nih TMCP nih. Selamat malam, abang-abang, rekan-rekan, kakak-kakak. Semoga sehat semua ya. Amin, amin. Oke. Bang Rizky Usman, ada yang mau di-sharing sedikit? Dari Bang Rizky. Enggak lah, cukup lah ya. Tadi udah mantep banget penyampaian dari Bang Tumpal, Bang Jan, Bang Dayat. Kayaknya udah lengkap banget. Mohon doanya supaya kita bisa mandiri, industri baja kita bisa mandiri di Indonesia ini. Mohon doanya. Amin, amin. Amin. Oke. Menarik ya untuk semua, dan harapannya kita untuk ke depan, khususnya kita sebagai alumni teknik material, untuk bisa mampu mengisi perkembangan dunia material untuk ke depannya. Untuk selanjutnya, kita coba kembalikan untuk sesi ini, saya akan serahkan ke Bang Pul, Bang Asraful, silakan untuk kita lanjutkan ke sesi selanjutnya di giveaway. Oke, terima kasih banyak untuk para pembicara kita malam ini, Bang Tumpal, Bang Jan Tagor, Bang Dayat, dan juga penanggap kita dari teknik material, Pak Asep dan Pak Immanuel atau Bang Ucok. Ya, ini konsep baru juga dari salah satu inputan dari alumni juga untuk mencoba mengawinkan
antara industri dan dunia akademis. Ya, mungkin sebagai informasi juga untuk para senior juga, untuk rekan-rekan alumni semua, kegiatan ini kita namakan kegiatan proses. Jadi kegiatan sharing session yang kita lakukan setiap bulan. Pembicaranya dari alumni material juga, dan pendengarnya juga dari alumni material juga. Jadi ke depan juga kita tiap bulan akan ada sharing session. Jadi pembicaranya juga akan berbeda-beda dari industri yang berbeda juga, dari tidak hanya dari industri manufaktur baja, juga nanti ke depannya ada industri dari polimer, keramik, dunia bahkan wirausaha dan segala macamnya. Ya, seperti biasa di akhir sesi acara kita punya giveaway. Dan untuk giveaway ini untuk semua peserta yang hadir, termasuk juga pembicara dan penanggap, terkhusus untuk penanggap dan pembicara, kita ada merchandise khusus dari KAM. Merchandise ini KAM buat sendiri, desain sendiri, dan produksi sendiri. Dan kita akan kirimkan ke alamat pembicara dan penanggap masing-masing. Nanti jadi dari panitia, mungkin dari Mas Gilang akan meminta alamat para pembicara dan penanggap. Oke, saya coba share screen untuk giveaway. Ini Mas Gilang, saya nggak bisa share screen ya. Bisa dikasih akses nggak? Coba Bang, udah bisa belum sekarang? Oke. Kelihatan screen saya? Oke, jadi giveaway kita malam ini adalah salah satu usaha dari alumni Teknik Material juga, dari Mas Irawan atau biasa dipanggil Jajos, Teknik Material 2005. Jadi ini usaha beliau namanya Kawanti jadi premium handmade head leather for bags and shoes. Jadi ini Instagramnya, jadi untuk para rekan-rekan alumni yang tertarik, tidak hanya produknya bermacam-macam di Instagram ini, dari sepatu, tas, jadi bisa langsung dilihat di situ. Oke, jadi untuk giveaway memang setiap sesi kita berasal dari alumni, maksudnya usaha dari alumni, baik itu usaha kuliner, usaha barang atau merchandise, kita promosikan di sini. Oke, Oke, jadi seperti biasa, seperti sebelumnya, kita pakai aplikasi Wheel of Names di Google ini. Jadi nanti saya run sekali. Giveaway-nya ada dua untuk 2 orang. Jadi akan saya run 2 kali. Jadi kalau ketika di run tidak ada namanya, kita akan remove dan kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oke, kita mulai. Iya, pemenang pertamanya Mas Bayu Prabowo. Apakah orangnya ada? Masih stay di dalam meeting atau udah keluar? Stay, masih ada. Oke, siap. Oke, mantap. Oke, kita lanjut yang kedua. Saya di Zoom name-nya namanya Tires. Ini saya belum tahu angkatan berapa sebenarnya. Eja. Kang Reza. Tires itu 2001. Tires 2001 ya. Masih angkatan. Halo, selamat malam. Saya teman Ucok. Siap. Oke. Itu aja. Jadi selamat untuk Kang Bayu dan Mas Reza. Nanti giveaway-nya akan kita kontak, dari Mas Gilang akan kontak nanti alamatnya untuk pengiriman. Oke, itu aja Mas Gilang. Saya kembalikan ke Mas Gilang.
Ini sekaligus ya untuk closing, apa nanti langsung apa untuk Bang Ari atau Bang Ful juga bisa untuk memberikan closing untuk kita kali ini. Ya, Mas Ari mau ngasih closing? Oke, kalau enggak saya wakili. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para pembicara dan penanggap dan teman-teman rekan-rekan alumni, para senior, teman sejawat dan teman-teman alumni semua. Saya lihat dari 97 ada 95 juga Kang SP. Terima kasih banyak. Semoga acara ini setiap bulannya tetap berlangsung sebagai sharing session antara kita semuanya. Dan diharapkan selalu hadir dan tunggu hadiah giveaway-nya di setiap bulannya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak dari saya mewakili ke pengurus keluarga alumni material. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Asep, Bang Ucok. Terima kasih banyak. Ya, terima malam kasih. ini lagi banyak yang kenal nih.